Di balik pertarungan brutal Mortal Kombat, banyak karakter menyimpan kisah penuh tragedi dan penderitaan. Dari kehilangan keluarga sampai kematian yang berulang. Inilah penderitaan tragis beberapa karakter di Mortal Kombat. Sebelum lanjut ke video, gue terima kasih banyak ke kalian yang udah support dan subscribe gue, dan membantu gue kembangin channel ini. Oke, tanpa lama-lama kita masuk penderitaan Hanzo Hasashi. Hanzo yang awalnya adalah shinobi dari klan Shirai Ryu yang hidup bahagia bersama istrinya Harumi dan putranya Satoshi. Namun semua hidupnya berubah hancur ketika ia dibunuh oleh Sub-Zero Bi-Han. Yang kita ketahui ini semua adalah ulah dari Quan Chi. Bukan hanya keluarga yang dibantai, Bi-Han juga membantai semua klan Shirai Ryu. Setelah kematian Hanzo, tuyul berdebah itu kemudian membangkitkan Hanzo sebagai roh Spectre Netherrealm bernama Scorpion, menjadikannya alat balas dendam yang dipenuhi kemarahan dan kesedihan karena kehilangan segalanya. Kemudian, keberadaan Scorpion menjadi siksaan abadi, selalu dibayang-bayangi dendam. Di MK9, dia memasuki turnamen Mortal Kombat untuk membunuh Sub-Zero dan membalaskan dendamnya atas pembunuhan keluarga dan klannya. Berpindah ke timeline MKX, Hanzo kini mengetahui bahwa Quan Chi lah dalang dibalik pembantaian klannya, dan sekali lagi, dendam selalu mengendalikan hatinya. My name is Hanzo Hasashi. You killed my wife, my son, and then you burrowed your way into my head, misdirected my vengeance, cost me my one chance to have them restored. Masuk ke MK11. Hanzo yang bersekutu dengan Kuai Liang, adik Bi-Han, ikut membantu pejuang Earthrealm melawan Kronika. Namun sayangnya, Bro harus mati di senat racun D'Vorah, yang membuat Hanzo mati sekali lagi di timeline MK11. Setelah reset timeline oleh Liu Kang di era baru Mortal Kombat 1, takdir Hanzo berubah total. Hanzo bukan lagi menjadi Scorpion atau Spectre Netherrealm. Dendamnya dihapus, masa lalunya tidak pernah ada, dan identitas Scorpion sekarang dipegang oleh Kuai Liang. Hanzo hidup sebagai manusia biasa di Earthrealm, dan dalam ending Smoke Thomas Verbada, Hanzo muncul sebagai anak yatim piatu yang kemudian diadopsi menjadi anggota awal Shirai Ryu baru. Dan tragisnya lagi pak, Harumi yang dulu istri Hanzo, kini harus menikah dengan Kuai Liang yang saat ini adalah Scorpion, dan membantu membangun klan Shirai Ryu versi baru. Kemudian Noob Saibot atau Bi-Han adalah Sub-Zero pertama yang dikenal dingin dan brutal. Si Bro menjadi musuh utama Hanzo Hasashi yang memicu lahirnya Scorpion. Namun takdir berbalik ketika Bi-Han akhirnya tewas juga di tangan Scorpion dan jiwanya jatuh ke Netherrealm. Ketika tahu tubuh Bi-Han nganggur di neraka, si tuyul berbah Quan Chi langsung memanfaatkannya, menjadikan dia sebagai makhluk Wraith. Dalam proses kebangkitan ini, seluruh sifat kemanusiaan Bi-Han dihapus coy, menjadikannya Wraith kegelapan murni tanpa empati atau moral. Si Bro hidup sebagai makhluk bayangan Iren yang hanya melayani kekuatan jahat. Liu Kang menciptakan Sub-Zero dan Scorpion menjadi saudara di MK1. Namun alih-alih menjadi hubungan yang damai, Bi-Han malah mengkhianati adiknya dan ikut bersekutu dengan Shang Tsung. Karena ambisi dan keinginannya, dia ingin klannya diakui sebagai kekuatan militer terkuat, dan Shang Tsung menawarkan jalur kekuasaan tersebut. Dengan kata lain, bekerja sama dengan Shang Tsung dan Outworld, Lin Kuei akan mendapatkan sumber daya dan status yang lebih tinggi daripada hanya menjadi pelindung Earthrealm. Terus, dalam timeline baru Mortal Kombat 1, di mode cerita Close Range, Bi-Han hidup sebagai Grandmaster Lin Kuei yang angkuh dan sombong, dan tak luput dari nasib tragis. Bi-Han nih sok-sokan maju dan ngejar Titan Havoc ke Chaos Realm, yang pada akhirnya ditangkap oleh Titan Havoc. Bro berpikir dia Genji, coy. Dan di sana gak pakai lama, Titan Havoc mulai mengubah dan menghancurkan jiwa Bi-Han dan menciptakan kembali Noob Saibot dengan kekuatan chaos. Identitas barunya dipenuhi obsesi anarki dan sepenuhnya menjadi alat kekacauan. Nasib Bi-Han selalu berujung pada kehilangan kemanusiaan di setiap timeline, dan setiap versinya semakin jauh dari sisi manusianya dan semakin tenggelam dalam kegelapan. Dalam era baru yang diciptakan oleh Liu Kang di Mortal Kombat 1, dunia seharusnya menjadi lebih damai. Banyak karakter diberi kesempatan hidup yang lebih baik, termasuk Mileena dan Baraka. Namun takdir kembali menunjukkan sisi kejamnya coy. Di timeline baru ini, Mileena tidak lagi diciptakan sebagai eksperimen cloning seperti sebelumnya.
Dan di sini, Mileena terlahir sebagai keluarga bangsawan Edenian yang normal, seperti apa yang dia harapkan dulu. Dengan kehidupan yang seharusnya sempurna, semua harapan itu harus runtuh ketika dia terjangkit penyakit mematikan bernama Tarkat. Penyakit ini perlahan mengobat tubuh dan pikirannya. Wajahnya berubah menjadi lebih ganas, giginya menjadi tajam seperti tarkatan, dan sifat buas mulai mengambil alih dirinya. Mileena harus hidup dalam pengasingan dan kebencian sekali lagi, serta kehilangan kemanusiaannya sedikit demi sedikit. Nasib serupa juga menimpa Baraka. Dalam era baru ini, dia sebenarnya hanya seorang pedagang biasa yang hidup damai. Namun wabah Tarkat merenggut segalanya. Tubuhnya berubah menjadi monster, penampilannya menjadi mengerikan, dan ia kehilangan keluarga serta kehidupannya yang normal. Keduanya akhirnya diasingkan dari masyarakat, dipandang sebagai ancaman dan dipaksa bertahan hidup dalam penderitaan yang tidak mereka pilih, coy. Ironisnya, meskipun dunia telah diriset untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, Mileena dan Baraka tetap tidak bisa lepas dari tragedi. Takdir mereka mungkin berubah, tapi penderitaan mereka tetap ada, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Next, di dunia Mortal Kombat, Kenshi dikenal sebagai pendekar pedang legendaris yang hidup dalam kegelapan. Sejak awal kemunculannya, hidup Kenshi selalu diwarnai nasib tragis. Si bro selalu kehilangan penglihatannya karena takdir yang kejam. Di timeline sebelumnya, kebutaan Kenshi terjadi akibat kutukan dari pedang Sento yang merenggut penglihatannya dan memaksanya hidup dalam kegelapan. Namun meski buta, Kenshi tetap bertarung dengan bantuan pedang Sento yang berisi jiwa leluhurnya. Ketika era baru diciptakan oleh Liu Kang dalam Mortal Kombat 1, harapan baru akhirnya muncul. Untuk pertama kalinya, Kenshi mendapatkan kembali penglihatannya dan kesempatan menjalani hidup normal. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama, coy. Di timeline lama, Kenshi buta karena pedang Sento. Tapi di New Era, saat dia berusaha melindungi rekan-rekannya, Kenshi menghadapi Mileena yang kehilangan kendali akibat penyakit Tarkat. Dalam keadaan brutal dan tak terkendali, Mileena menusuk mata Kenshi yang membuatnya kembali buta. Dan sekali lagi, harapan Kenshi direnggut secara tragis, Pak. Dan lagi, karena pedang Sento lah, Kenshi bisa bertahan dan terus bertarung dengan pandangan visual dari pedang Sento itu. Ini adalah penderitaan berulang dengan cara yang berbeda. Dan pada akhirnya, setiap kisah mengingatkan kita bahwa takdir adalah ketetapan Tuhan yang tidak pernah salah dan tidak pernah terlambat. Manusia hanya bisa berusaha, tetapi hasil akhirnya tetap berada dalam kehendaknya. Kita selalu diajarkan bahwa segala sesuatu telah ditentukan sejak awal, bahwa tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izinnya. Apa yang ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah tertukar, dan apa yang bukan milik kita tidak akan pernah bisa kita paksakan. Waktu yang terus berjalan membawa setiap manusia menuju takdirnya. Tugas kita bukan melawan ketetapan itu, melainkan bersabar dan percaya bahwa setiap ujian memiliki hikmah yang telah Tuhan siapkan. Karena pada akhirnya, sekuat apapun manusia mencoba mengubah jalan hidupnya, takdir Tuhan pasti terjadi. Dan sebaik-baiknya, ketenangan adalah menerima ketetapannya dengan hati yang ikhlas. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar dalam ujian, bersyukur dalam nikmat, dan selalu percaya pada rencana Tuhan yang paling sempurna. Terima kasih udah nonton video ini, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan oke, sampai jumpa coy.